Ya pemirsa, pelaku pencurian bersenjata api melepaskan tembakan usai kepergok saat melancarkan aksinya. Ini terjadi di Kampung Baru, Jalan Pelajar, wilayah Cakung, Jawa Timur. Jakarta Timur ya. Maaf. Akibatnya seorang petugas Hansip tewas dengan luka tembak di bagian perut pemirsa. Dan kita akan perlihatkan rekaman CCTV pelaku yang berjumlah 2 orang. Satu temannya beraksi mencuri motor warga di mana 1 orang berjaga di motor. Petugas Hansip dan warga yang mengetahui aksi pelaku berusaha menangkap para pelaku. Namun kedua pelaku melawan, bahkan satu pelaku menembakkan senjata api. Petugas Hansip tewas di tempat dengan luka tembak di perut, sementara 1 warga yang ikut menangkap pencuri selamat. Polres Jakarta Timur masih menyelidiki identitas 2 pelaku pencurian yang melarikan diri. Aksi perampokan sekarang ini cukup menyeramkan ya, karena sudah membawa senjata api. Dan pelaku juga bahkan tidak segan, tidak takut untuk melukai korban dengan cara menembakkan senjata api yang dia bawa ya, Andi Kumala ya. Iya. Sementara itu Polres Metro Jakarta Timur melakukan olah tempat kejadian perkara tewasnya Hansip berinisial AS umur 42 tahun ditembak pelaku maling motor di Kampung Baru, Jalan Pelajar, Cakung, Jakarta Timur. Olah tempat kejadian perkara ini tewasnya Hansip berinisial AS berusia 42 tahun yang ditembak pelaku pencuri sepeda motor dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurizal. Dalam olah TKP tersebut, polisi melakukan pengecekan lokasi guna mengumpulkan data terkait peristiwa ini. Sementara itu, Ketua RT setempat Topik menjelaskan kejadian terjadi ketika korban yang berboncengan dengan rekannya ini memergoki pelaku sedang mencuri sepeda motor dan menabrak pelaku hingga korban akhirnya ditembak oleh pelaku. Rencananya jenazah korban ini langsung dimakamkan kemarin ya, setelah kejadian penembakan terjadi, Andi Kumala. Ya, kita juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kemudian situasi terkini di sana, karena juga aksi penembakan ini terjadi di kerumunan warga ataupun banyak rumah-rumah warga di sana, lingkungan yang padat penduduk. Kita langsung saja sapa, sudah ada rekan kami Putri Sofia. Putri Sofia, silakan. Ya, selamat pagi Philip dan juga pemirsa. Benar sekali, pada Sabtu dini hari lalu terjadi peristiwa tragis di mana seorang pertahanan sipil atau Hansip ini berusaha mencegah pencurian motor yang terjadi di Jalan Pelajar, Cakung Barat, Jakarta Timur. Dan untuk situasi terkini di sini memang kami dapat melihat, akan kami tunjukkan kepada Anda dari juru kamera kami. Ragali akan memperlihatkan inilah titik di mana Hansip berinisial AS ini yang berusaha mencegah pencurian motor dengan menabrakkan motornya kepada komplotan pencuri tersebut dan ditembak begitu dengan senjata api, yang mana kalau dilihat dari TKP sendiri ini juga telah ditaburi begitu bubuk kopi yang terlihat di jalanan di Jalan Pelajar Cakung Barat. Ini juga terlihat bekas coklat begitu dari bubuk kopi yang ditaburkan di atas tempat penembakan terjadi. Dan ini memang terjadi pada Sabtu dini hari lalu, yang mana ini berlokasi di pemukiman warga sangat berdekatan begitu, dan di rekaman CCTV-nya ini juga berada tepat sekali di atas tempat kejadian perkara, yang mana ini merupakan sebuah ruko sekaligus kontrakan, yang mana CCTV inilah yang merekam detik-detik kejadian Hansip yang berusaha mencegah pencurian motor ini terjadi pada Sabtu dini hari lalu. Yang mana inilah CCTV yang merekam detik-detik penembakan yang terjadi, yang mana Hansip ini menjadi korban. Dan untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kronologi, siapa korbannya, dan bagaimana modus pencurian ini terjadi, kita akan ajak Anda untuk berbincang dengan Ketua RT setempat. Selamat pagi Bapak Opik. Bapak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Pak, mungkin dari kejadian yang terjadi kemarin ya Pak ya, boleh dijelaskan sebenarnya kronologinya seperti apa Pak pada saat itu? Pelaku ini seperti apa dan bagaimana akhirnya korban ini bisa tertembak di sini Pak? Iya, pada saat itu ada suara si korban ini melihat di CCTV. Dia melihat ada kejanggalan di lingkungan, ada maling motor, langsung dia sergap kemarin merekam
satu kerjaan. Akhirnya terjadilah di sini lingkungan ini nih tabrakan. Ditabrak motornya pelaku. Terus jadi yang pelaku mau diringkus, mau ditangkap, ternyata dia bawa senjata. Nah, terjadilah tembakan itu. Yang satu mah nggak kena. Iya. Pelaku ini kan berusaha untuk mencuri motor ya Pak ya. Posisinya ada di jalan ini kah Pak yang bisa dilihat? Jalan ini, itu yang ada galon itu posisinya. Pada saat itu sedang mencuri motor milik rumah yang mana Pak? Mungkin boleh ditunjukkan. Yang warung ini. Terus kemudian korban ini memantau dari CCTV di mana tuh Pak? Di monitor belakang di tempat dia biasa ke mantau lingkungan. Iya. Emang tiap hari ronda. Iya. Pak, kalau boleh dijelaskan juga pada saat itu korban ini bersama rekan-rekannya, lantas bagaimana Pak rekan-rekannya pada saat itu? Apakah langsung meminta tolong warga atau seperti apa? Iya, yang waktu si korban ini beserta temannya setelah terjadi ada penembakan dia minta tolong ke masyarakat. Nah, disangkanya ke masyarakat waktu pada saat itu sebuah tawuran, ternyata sebuah pencurian motor gitu. Pada saat ditemukan warga, kondisi korban apakah memang sudah tidak bernyawa atau seperti apa Pak pada saat ditemukan? Kalau yang lihat kejadian pertama itu masih bergerak sih, cuman pada saat saya keluar sudah nggak bergerak posisi korbannya. Pak, mungkin untuk di lingkungan ini, apakah memang peristiwa pencurian motor begitu kerap terjadi atau ini baru pertama kali Pak? Ya ada sih, cuman jarang-jarang gitu. Cuman yang namanya pakai senjata-senjata itu belum pernah, baru kali ini. Iya. Pak, lantas dari pihak kepolisian sudah ada tindakan apa saja Pak di wilayah ini? Ya saya kurang paham tapi sudah ditindaklanjuti. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Opik atas waktunya dan juga tadi penjelasan bagaimana kronologi pencurian sekaligus juga penembakan terhadap hansip yang berjaga begitu di wilayah Cakung Barat, Jakarta Timur, dan tentunya dari pihak kepolisian sendiri juga telah melakukan olah TKP atau olah tempat kejadian perkara di lokasi dan juga sudah memeriksa beberapa saksi dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan penyelidikan lebih lanjut, dan pihak kepolisian juga telah berkoordinasi begitu bersama Polda Metro Jaya untuk sama-sama mengusut kasus ini. Untuk sementara demikian, Philip, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Putri Sofia. Ya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali dengan bahasan utama kita ya. Ini terkait dengan peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta beberapa waktu yang lalu. Tepatnya hari Jumat ya. Di sini tim penyidik dari Polda Metro Jaya masih menemui kendala dalam mengungkap motif dari ledakan tersebut. Saat lagi kita bahas.